ini ya lu mau nanti mau tayang atau enggak ya gitu ya. Di 2017 apa 18 kita keluarin lip cream, kita collab sama satu influencer dan kita nggak tahu, kita juga underestimate, jujur aku juga underestimate, it's a good problem actually, tapi kita ngeluarin produk tuh kan misalnya 27 Februari live bakal keluar. Yap. 26 jam 12.00 barangnya tuh viral, pokoknya kita punya sistem tuh kacau balau. Oke. Aku nggak tahu ternyata Indonesia se-powerful itu. Dan kita ngerasain, dan sekarang pun dia menjadi satu influencer yang ternama di Indonesia. Siapa sih? Kenapa bisa viral terus? Rahasia dapur sih. Oh, rahasia dapur, nggak mau kasih tahu. Kalau saya sih saya kasih tahu ya. Jadi kalau tim saya lebih pintar daripada saya. Ini brand lu sendiri atau Yes. dari bokap? Enggak, ini brand sendiri. Bokap apa, sorry? Brandnya? Bokap tuh pabrik. Oh, pabriknya. Sebenarnya aku ngelanjutin dia, cuman waktu itu kan waktu zaman bokap itu belum ada beauty kayak sekarang lah ya. Sampai aku tuh malu banget waktu kecil, papa punya barang apa tulisan kosmetik naik box itu sekolah tuh malu karena kalau di Bandung kan orang-orang tekstil jualannya. Bandung. Aku orang Bandung, jadi kalau diantar supir kantor diturunin di pinggir jalan, jalannya jauh. Kalau sekarang punya brand sebesar, kalau bisa sebesar semut. Kalau bisa Iya, itu ya, kalau bisa placement ya. clickbait atau placement kan. Iya. Jadi beda ya, eranya udah beda gitu. Udah beda ya? Oh, oke. Asli Bandung mana? Bandung. Orang tua Bandung dan pabrik pun di Bandung. Oh, pabrik juga di Bandung. Ya. Oke, itu pabrik berarti dia prinsipal ya? Yes. Berarti banyak... Jadi kita tuh juga pabrik maklon, tapi house brand kita adalah Mineral Botanica. Oh, emang ini dari dulu Mineral Botanica Baru ini? pas aku tuh sebenarnya mungkin cerita sedikit ya Mas ya. Nggak apa-apa. Aku lama di Amerika sebenarnya dan zaman dulu pun kan. Sombong lu sih. Iya nih. Oke, terus. Tapi tenang, Jakarta sekarang keren banget. Gue gak bakal sekolah anak gue. Bilang aja lu nggak mau diinin Amerika. Tapi Oke. jujur soalnya Ya, dulu ya. kan nggak ada sekolah seperti internasional seperti sekarang. Inggris, Mandarin pun harus belajar. Jadi aku sekolah di Singapura, terus ngelanjutin di Amerika. Oke. Terus dapat kerjaan, terus disponsorin permit kerja yang nggak mau pulang lah. Oke, Jadi kerja waktu itu jadi di sana sebagai? Aku sebenarnya kayak nggak ada hubungan sama kosmetik sih. Sebenarnya sekolah kimia satu semester, jujur nggak sanggup ya. Jadi akhirnya cuma sekolahnya bisnis di sana di Amerika. Bisnis, Terus kerja sebagai finance. jauh ya? Jauh sekali. Oke, Tapi kan uang di mana perlu ya. Iya sih. Kan hitung uang kan kalau di mana pun sama aja. Fundamental bisnis justru Betul. finance. Tapi bener-bener nggak mikir kalau saya harus pulang nerusin usaha orang tua. At that time nggak kepikiran karena kan waktu itu usaha masih papa masih jalan pabrik lah masih, tapi maklon ya statusnya belum seperti sekarang ya. Nggak kepikiran juga bakal nerusin pabriknya dia juga. Oke, berarti emang tadinya mau stay di sana mungkin ya, bisa jadi kan? Aku 15 tahun di sana, jadi udah sekolah, lulus kerja dan merit pun di Amerika. Di US. Yes. Kenapa balik? Nah, jadi udah bener-bener nih aku tuh lagi, kalau teman-teman bisa bilang mungkin lagi living the American dream. I live in LA, kerja juga tinggal di Santa Monica. Dulu tuh kalau mungkin ketahuan umur nanti ya, saya kerja di perusahaan namanya myspace.com sebelum Facebook. Oke, itu gua ngeband dulu pakai gitu. Iya, tuh kan relate ya. Relate. Nah, jadi dulu aku kerja di perusahaan yang namanya New 20th Fox, dia beli MySpace. Jadi aku kerja di situ. Lagi jenjang karir banget, lagi living the American dream lah ya. Lagi tungguin permit, terus pengennya tinggal di sana. Tiba-tiba 2008 dapat kabar papa kena kanker. Oke. Udah gitu nih pabrik mau digimanain ya, baru dia investasi untuk CPKB. Waduh, pusing juga gue ya. Jadi akhirnya long story short, I came back di 2010. Akhirnya pulang pun nggak langsung 2010. 2010. Balik. Oke. Balik dari LA, tapi nggak langsung bikin Mineral Botanica ya. Jadi suami terjun di pabrik, aku masih jualan baju. Belum mau jualan kosmetik juga. Oke, karena lu suka fashion gitu kan? Ya, pikir-pikir daripada ke pabrik ya, gue nggak mau gitu ya. Pusing pala di Bandung lagi kan. Jadi intinya yaudah aku jalanin si baju ini for 2 years. Dulu belum banyak bazar seperti sekarang. Lokal brand, lokal clothes juga kan 2010 belum terlalu. Ya udah ada tapi belum kayak sekarang lah ya. Tapi intinya kita mulai lihat pasar. Kayaknya yang bisa fill in the gap kosmetik middle class itu belum. Either you buy the really cheap one, or you buy impor yang mahal banget. Nggak ada yang tengah-tengah. Gimana kita bikin, nama pun kita udah ganti beberapa kali. Makanya kenapa saya pilih Mineral Botanica itu karena when you read the name, kayaknya natural nih gitu. Jadi
oke lah gitu. Tapi harga nggak boleh mahal karena kalau lu belum tahu lu siapa ya, gue mau bayar lu berapa gitu. Oke. Filosofinya ada gak? Kenapa mineral botanica? Ya itu karena aku maunya kita tuh pakai banyak-banyak ekstrak-ekstrak natural supaya kalau orang tuh beli tuh kesannya is natural. Oke. Itu tapi sebelumnya namanya tuh yang ribet-ribet pasti tuh ya? Enggak juga sih. Enggak Tadinya juga. mau konsep bakery lah, bisa dimakan lah, apalah kan di Amerika nggak ada sempat waktu itu bisa dimakan. Aduh, kayaknya nggak laku nanti. Oke. Jadinya 2010 lu balik ke sini, nggak langsung terjun ke dunia kosmetik. Belum. Jadi si baby ini tuh lahir di 2015. 2015 Official itu launching-nya. official launchingnya. Kenapa kepikiran akhirnya setelah lu kan nih dari kecil mungkin traumatik kan lu bilang kan ada traumatik terus lu apa ya secara nggak langsung kan mungkin udah jalur Tuhan lu harus balik ke sini kan padahal sebenarnya lu udah for good lah di sana gitu. Pengennya sih begitu ya. Dulu Iya. tuh kalau bilang ke Amerika pulang kampung loh. Iya gitu kan udah 15 tahun gitu. Mungkin udah green card loh, udah pada. Nah, lagi mau apply lagi nunggu. Tapi kan papa sakit jadi aku pending. Akhirnya aku lepasin karena kan kalau punya green card harus bolak-balik. Iya. Oke, after itu lu juga nggak langsung ke dunia kosmetik nih. Enggak juga. Traumatiknya masih ada kan? Nah, kenapa lama juga loh 5 tahun loh. Akhirnya official lu terjun. Lu pas terjun 2015 itu benar-benar emang udah fokus. Udah, kalau sebenarnya 2014 udah mulai jualan, tapi kita official launching jualan tuh 2015. 2015 gitu. Apa yang buat lu trigger itu? Ya itu tadi aku bilang. Jadi waktu kita pulang kan kita lihat nih, kan kita cuma maklon doang nih buat produk-produk klien. Tapi kan kita tergantung sama mereka. Kalau mereka nggak pesen, nah pabrik, iya kan ini banyak yang kerja kan. Akhirnya kita lihat kayaknya peluang kosmetik di tengah-tengah itu masih banyak banget roomnya gitu untuk kita bisa produk sendiri. Tapi mau yang harus yang bagus ya, jangan yang kayak orang juga takut, nggak berani pakai. Makanya nggak bisa terlalu mahal, juga nggak bisa terlalu murah banget. Makanya kita keluar yang produk yang namanya mineral botanica ini. Tapi 2015 kan sebenarnya beauty ya, bisa dibilang beauty kan belum terlalu yang gimana belum, kan? baru. Iya kan, kategori masih kuda hitam kan? Yes. Gitu kan? Yes. Sama kayak Mama and Baby lah bisa dibilang kan? Yes. 2015 juga starting baru online baru mulai mau naik juga kan? Karena gue juga dulu di Lazada 2013-14. Starting. Karena gue tahu jadi kategori yang hero-nya tahu gitu. Health and Beauty masih yang nanjak tapi belum banget. Kan after corona lah itulah bisa dibilang langsung bumnya kan. Nah, di situ sebelum ke corona nih struggle-nya gimana tuh? Nah, kita sebenarnya tuh bener-bener struggle-nya tuh bener-bener jualan kosmetik di pasar kosmetik yang bener-bener GT banget, tergantung sama SPG dan bayarnya tuh tempo. Berarti offline berarti? Yes, offline banget. Boro-boro online mah belum ada. 2015 lu belum juga main online juga? Belum. Masih offline aja masih udah konvensional lah ya? Banget. Jadi bener-bener tuh ke pasar kosmetik, BA yang benar-benar jadul banget lah. Iya, kompetitor lu juga bukan main-main kan waktu itu kan? Kalau sekarang kan pemain lokal banyak kan? Kalau dulu kan ya sekelas lu juga gitu, maksudnya bukan yang kaleng-kaleng gitu, yang bener-beneran fokus. Nah itu gimana cara lu struggle-nya ngelewatin kompetitor itu? Kita lumayan beruntung karena kan yang tipenya kayak kita minimalis ini belum ada waktu itu. Aku sering banget disangkain produk dari luar. Karena kan memang aku tinggal lama tuh di Amerika, jadi waktu bikin desain juga mirip-mirip yang aku pakai di Amerika dong, pastikan gitu kan. Jadi, tapi pas mereka lihat tuh, kok murah banget ya harganya ya? Saya cek, ternyata lokal. Sorry, ini gue lihat sedikit ya. Ini kita udah ganti rebranding sih sebenarnya waktu the first tuh brandnya logonya nggak kayak gini. Tapi secara packaging warnanya selalu kayak gini? Enggak. Kan kita harus inovasi dong. Dulu tuh kan di zaman dulu kalau you tahu kalau apalagi Lazada ya, kan kosmetik tuh hitam, abu. Dulu tuh masih mainnya warna abu, hitam gitu. Masih abu-abu lah kita. Awal kategori yang lu keluarin apa? Produknya kosmetik. Apa? Lipstick, langsung cream, powder, satu set. Karena kan pabrik memang udah biasa bikin. Berarti gue bisa dong numpang. Bisa dong. Masih buka maklon kan? Buka dong, kita bisa ngobrol di sini. Tenang, saya punya 2 bendera nih.
Oke. Lipstick, berarti langsung Satu set kosmetik. Kecantikan lah ya. Cuci muka ada lah, cuma beberapa. Oke, Pelengkap aja. itu langsung ini mainnya konsinasi kan? Yes. Konsinasi, Dep Store. Dep Store belum, dulu masih toko-toko, bener toko-toko kosmetik tradisional. Dan gitu. kita nih April 15 lalu baru aja celebrate 10 tahun anniversary. Wish. Potong kue. Iya, nanti potong kue. Berarti 1 dekade ya? Yes, Oke. baru aja. Dapat apa? 1 dekade kemarin ulang tahun, dapat bonus gak? Oh, bonusnya udah dong ya. Oke. Tapi emang lu suka? Sebenarnya kalau dibilang suka sih karena udah dari kecil ikut papa tahu lah ya kosmetik yang Ya bagus tahu itu sih, apa. tahu, gue ngerti. Tapi lu suka gak? Suka. Apalagi sekarang udah pakai dibilang kakak, lebih suka lagi. Soalnya lu nggak langsung terjun ke beauty. Enggak. Ya kan? Lu bilang kan 2 tahun sempet main Baju. ke fashion. Fashion. Gitu. Yang akhirnya 2015 official lu ngeluarin. Sebenarnya belum suka sih, lebih tepatnya dibareng sama mama. Lu gila ya, suami lu ke pabrik, lu jualan baju, lu bertobat nggak? Oke deh mam, saya bertobat gitu. Oke, jadi tapi fashionnya udah tinggalin. Udah, itu karena itu kan saya juga masuknya dari Amerika, jadi ada teman yang bisa masukin. Waktu itu saya jualan baju tuh masih yang di kalangan middle class lah ya. Ternyata di awal tuh laku banget. Ya tahun kedua kok boncos ya. Ya udah laku, udah jual-jual sel obral. Jadi tempat yang saya pakai untuk jadi dulu dari outlet itu jadi kantornya saya sekarang. Oke, kantor di mana sih? Di Jakarta, di Patinda Kapuk. Di Pik. Kantor aja mahal. Punya mertua, jadi sewanya bisa nego. Oke, ini kan sekarang lu online main juga kan? Sekarang online, Gitu, apalagi disupport sama Jubilio, keren lah pokoknya. Amin, gitu. Perkapan lu melek digital? Sebenarnya kita tuh udah sering coba shifting, tapi shifting is the hardest thing. Jadi dari COVID, shifting dari kosmetik ke skincare susah banget. Tapi kita berhasil. Sekarang skincare kita malah lebih tinggi dibanding kosmetik loh. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh produk aku yang paling hero-nya ya? Hero banget di mana-mana orang tahu. Karena ini harganya tuh terjangkau banget dan bagus banget. Itu berapa? Cuci muka. Oh, facial wash. Berapa itu? Murah banget, di bawah 30.000. Kalau ke KKV, serius lu? Kalau ke Osam, bestseller kita. Di bawah 30.000? Dia punya pabrik sih, gue bingung tuh gitu. Nanti pokoknya aku kirim semuanya teman-teman di sini. Tapi serius di bawah 30.000? Yes. Gitu. Ini lagi viral banget, makanya produk tuh nggak usah selalu mahal, yang penting cocok. Nah, ini gue relate, gue mau nyentuh nih. Dari lu sendiri, ada gak pas lu menciptakan ini, walaupun lu udah punya media pabrik dari bokap lu, ada gak rasa tertekan atau pressure gimana gitu? Ada sih ya, takut maksudnya kayak jujur suami saya sempat jatuh kan dia jadi 2 tahun itu. Sebenarnya dia tuh yang ngurusin semuanya. Saya tiba-tiba tahun setengah yang lalu harus terjun ke pabrik. Ya gimana gue gitu ya, kagak ngerti gitu dikasih pabrik, si pabrik punya papa ya, kagak ngerti gitu. Bener-bener nggak ngerti how to run a factory gitu. Tapi dengan kondisi itu kan saya nggak punya pilihan. Dan saya berterima kasih sekarang ke Bandung ada naik bus. Itu best friend saya ya. Kemarin mereka mau ke Bandung, saya bilang ke suami, sorry ya, kita ketemu di Bandung, saya nggak mau naik mobil. Bener, sekarang udah, Jadi intinya saya jujur sempat banget takut pada saat itu, about almost 2 years ago. Aku harus terjun ke pabrik gimana ya nanti. Nah itu yang saya takut banget. Jadi tapi nggak ada pilihan karena suami saya juga nggak bisa jalan kan. Yang gimana dia mau ngurusin pabrik dengan kondisi sakit jatuh, maksudnya how gitu. Akhirnya dengan susah payah kita juga argue terus sampai aku udah tekadnya udah deh. Kamu lebih baik fokus di Jakarta, kamu fokus di brand ini. Aku yang terjun ke pabrik mau nggak mau dengan I don't know how, saya juga nggak tahu gimana. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah saya berhasil ngurusin dan akhirnya sekarang kita udah pisah manajemen pun benar-benar tuh bagus banget, rapih jadinya. Dan tapi ada time saya sempat takut, aduh ini kan legacy papa ya, nanti kalau jatuh di tangan gue gimana ya? Itu benar. Ya itu pressure-nya kan. Pressure-nya gede banget. Gitu sedangkan papa kan udah almarhum ya, tapi mama kan masih hidup. Jadi juga takut, aduh jangan-jangan nanti masa kalau gue yang running kok nanti tiba-tiba jadi hancur gitu gimana gitu. Iya, apalagi kan maksudnya klien-kliennya, partner-partnernya itu kan lu jadi yang menopang itu kan, nama baik bokap kan, almarhum bokap kan. Dan waktu itu baru ketemu sama satu yang nawarin service lah ya, sales growth. Jadi gini-gini, jujur saya belum punya, website pun nggak ada, IG cuma 470 orang, ini Continental ya, bukan brand saya ya. Cuman IG tuh cuma 470 orang, baru bikin juga tahun ini.
Bener-bener tuh dari nama baik papa dan nama baik orang tua saya dan Continental itu di Bandung 40 tahun. Itu dong dari situ. Oke. Bener-bener privilege bokap ya yang lu pakai. Tapi maksudnya ini seru sih. Jadi lu sebenarnya dari dulu lu ya kasarnya ya, lu dari berapa kali dikasih apa ya? Karena gue percaya ini sih, apa namanya, alert gitu sebenarnya. Tapi lu selalu menolak gitu, ngerti gak sih? Paham gak sih? Oh iya, bener gak sih? Iya, sebenarnya lu udah dari dulu tuh udah harus kesini gitu, tapi lu kayak menolak semesta gitu terus gitu kan? Ini ada sekolah feng shui kayaknya, kita bisa tahu. Kita baru kenal hari ini kan ya? Iya, gitu. Maksud gua yang gue lihat itu kan, lu selalu menolak yang ini yang sebenarnya ya takdir itu ya balik lagi. Ya mungkin juga ada positif di balik itu yang akhirnya lu sekarang jadi fokus ya, gitu kan. Mungkin kalau lu ambil kesempatan yang pertama mungkin nggak sampai kayak gini gitu. Itu kan sebenarnya ya gimana cara kita ngambil positif aja dari ininya. Tapi sebenarnya notifnya itu tuh dari dulu banget sebelum lu ke US sebenarnya kan. Iya, bener gak? Tapi nggak mau. Iya, lu selalu menolak gitu kan. Mau stay di sana menolak, ada alert lagi, lu harus ke sini, terus bahkan lu di sini aja nggak langsung terjun ke ini, sebenarnya udah ada ini lagi gitu. Tapi kalau nggak melalui itu mungkin lu nggak seberhasil ini sih. Mungkin nggak ada hari ini lah ya. Iya gitu. Tapi ya itulah gitu. So far maksudnya sekarang penjualan online offline gedean mana? Online. Sekarang cara marketing lu gimana? Lu kan orang bisnis nih. Lu nge-switch dari konvensional, lu harus beradaptasi dong ke digital. Itu 2000 berapa tuh? Itu tuh susah awal-awal. Itu dari COVID. Oke, 2020 lah kita bilang ya. Jatuh bangunnya tuh banyak banget, tim gonta-ganti sampai sekarang tim saya yang luar biasa ada di sini sama saya nih. Mantap. Itu ibunya yang satu itu ibu GM dulu tuh ibu finance, ibu accounting nggak ngerti itu ibu angka. Sekarang semua tahu. Semua udah mantep sih. Kalau yang mungil itu pengantin baru itu beda dari manajer saya. Jadi ya kita jatuh bangun banyak sekali sih. Berarti lu 2020 nge-switch dong langsung. Pelan-pelan. Mau nggak mau dong. Mau kan harus ngerti gimana caranya. Tapi juga nggak berhasil, kita pakai banyak agensi. Pokoknya gonta-gantilah sampai sekarang tuh kita handle kebanyakan itu in-house. Jadinya in-house kan, bener kan? Karena maksudnya apa ya? Sekarang marketing sekarang udah harus sampai ROI, sampai ROAS gitu kan. Saya sih gaptek ya. Itu saya boti, makanya kalau saya jawab ada yang jawab ya. Kan udah tahu ya umurnya berapa, jadi kan eranya beda. Iya gitu, maksudnya 2020 lu mau nggak mau nge-switch karena keadaan. Dan itu maksudnya di mana juga bukan lu doang sih. Banyak brand-brand yang tadinya udah terbiasa offline, konvensional gitu, mau nggak mau dia melakukan. Kita jangankan ke situ dulu ya. Jadi dari kosmetik ke skincare aja kita tengah-tengah kena COVID, saya jualan sanitizer loh. Tadi juga cerita sama Tania ya, karena kita waktu itu nggak punya pilihan kan. Tiba orang udah pakai masker, nggak ada yang beli lipstick kan. Saya kan beli lipstick kita gitu. Wah, ini sedangkan dulu saya offline punya SPG 500. Gimana coba saya bayar gaji saya, terus saya di demo gitu kan. Akhirnya kita banyak banget lu SPG gitu. Bener, at the time dulu tuh kan begitu kan semuanya kan seperti itu. Jadi saya waduh gimana nih ya, skincare belum punya gitu kan. Tapi kan orang-orang di rumah pengen perawatan, Zoom juga harus cantik gitu kan. Jadi 6 bulan saya jualan sanitizer, lab tim R&D saya kita research skincare, makanya yang dipakai muka saya. Kalau masih belum pas muka saya nggak jualan karena muka saya super sensitif. Makanya sekarang kan udah pakai semua produk skincare-nya Mineral Botanica. Jadi saya percaya banget bahwa produk lokal itu banyak kok yang bagus. Nggak cuma kita doang ya, masih banyak produk lokal. Ya karena maksudnya gue juga apalagi kan sekarang udah ada produk cowoknya belum? Sebenarnya tuh ada. Cuman kita tuh kadang-kadang nggak ada waktunya. Nah, sebenarnya cowok itu sekarang kan udah mulai aware itu ya. Maksudnya dengan skincare lah gitu. Dan lebih loyal, lebih inklusif. Karena maksudnya bukannya kenapa-napa ya. Karena maksudnya sekarang sunscreen contoh. Dulu kan siapa yang peduli pakai sunscreen. Bener. Sekarang ya jujur gue pakai sunscreen semenjak. Tenang dikirim enggak ya. Ya jujur gue pakai sunscreen setelah gue kulit gue burn out. Iya. Gitu. Waktu itu ya nggak di Jakarta sih, waktu itu di luar gue kena ini, after itu gue pakai sunscreen. Nah, dan itu gue baru berasa di mana ternyata skincare itu nagih
Ya kan, kalau ngeca gitu, oh lumayan gitu ya. Tapi serius, gue dulu kan ya cewek-cewek nggak kayak ngapain sih lu gini-gini. Dan dulu kan miss banget cowok tuh kayaknya nggak keren gitu kan. Terus pas gue itu berawal dari sunscreen dulu pasti kan gitu, nggak langsung yang apa sih, nggak langsung yang pembersih ininya, nggak. Gue sunscreen dulu lah. Cuci muka nggak pakai cuci muka? Cuci muka dulu gue sensitif muka gue sih, malah jerawatan gitu. Tapi pas pakai produk yang itu gue oke. Nanti gitu. coba produk saya. Ya siap. Cobain ya. Siap. After married lah gue dirawat lah kasarnya gitu. Siap. Makanya cari istri begitu kan. After married gue dirawat lah gitu. Iya. Akhirnya ya ngikut jadinya gitu. Tapi sunscreen ya kemarin juga kasus juga kan gitu. Tapi apa ya? Sunscreennya itu ya gue make karena waktu itu burnout, terus bener-bener kacau parah banget gitu ya. Ya lu tahu di Penang gimana kan? Iya. Oh iya panas ya. Iya gitu, gua nggak pakai sun sama sekali, burn out. Akhirnya after itu gua pakai sunscreen. Mungkin balik lagi ke urusan yang zaman sekarang isunya lagi hot ya. Mungkin aku tambahin sedikit lah ya. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen cuan? Siapa sih nggak pengen jualan tuh duitnya banyak gitu? Pasti mau ya. Cuma mungkin yang kita nih salah jalan itu mungkin orang tuh nggak mau prosesnya itu loh, maunya instan. Iya. Tapi kan kita di hidup ini nggak ada yang instan ya, maksudnya. Karena kan investasi sih. Iya. Investasi bodoh. Maunya cepet jadinya, bener kan? Ya, makanya kan kalau bikin produk mau instan ya bisa aja. Bisa. Yang tadinya masih klaimnya berapa, lu tambahinnya 10 kali lipat. Tapi kan kalau muka kan kita nggak tahu kan ada, makanya kenapa kita tuh punya ada lab, ada research, ada step test, kita juga nanti kerjasama sama banyak R&D kan, karena kan ada kadarnya gitu. Kalau muka kita segini tambahin 10 kali lipat kan ya rusak lah ya. Bener. Jadi itu kadang-kadang ya orang mungkin salah jalan itu sebenarnya di sana. Mungkin niat jahat sih nggak ada ya, Mas ya. Bener. Tapi ya mungkin di situnya aja ya gitu. Itu. Dan makanya beauty ini salah satu sebenarnya customernya sangat-sangat loyal. Yes, salah. Gitu. Makanya jangan sampai salah jalan gitu. Yeah. Kan beauty is also a process lah ya. Apalagi ya jujur anak-anak sekarang ya, maksudnya yang 20-an sekarang tuh masih lagi explore ya mungkin kan. Yes. Sebulan pakai ini, sebulan pakai ini, akhirnya ya nggak pakai apa-apa gitu maksudnya. Ya itu maksudnya saran sih buat yang anak-anak muda sekarang nih, buat milih kosmetik Gen Z lah gitu. Milenial mungkin udah tahu lah mereka harus pakai brand apa. Gen Z nih, karena gue ada case-nya di tim gue gitu lah. Case-nya apa dulu nih? Ya maksudnya dia apa ya, Gen Z sekarang kan maksudnya positifnya mereka berani sih, berani untuk melakukan sesuatu yang baru, explore gitu. Tapi saking kebanyakan explore jadi dia nggak tahu arahnya sih. Iya. Gitu. Kalau masukan dari aku sih ya, namanya anak muda kan pengen explore banyak hal ya. Cuman menurut aku, biarpun aku punya brand sendiri pun, aku juga selalu cocok-cocokan. Apalagi kalau misalnya nanti kayak Mas gitu, aku biasanya coba dulu. Kalau cocok baru lu beli gitu loh. Gue juga nggak suka kayak paksain orang beli, karena mau produk mahal, saya pernah pakai mahal juga nggak cocok mukanya. Iya benar. Tiba-tiba cocok sama yang produk sendiri. Apalagi aku jerawatannya di punggung. Jadi muka pengen biru, ini pakai yang merah. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa. Dan juga kalau memang beli produk, make sure makluannya di pabrik yang udah yang oke aja. Jangan kan zaman sekarang mungkin banyak yang mungkin nggak jelas permitnya pas segala macam, mereka cuma mungkin labnya juga nggak jelas. Itu tuh yang diuji tuh di situnya. Karena kalau you do produk terus nggak diujinya segala macam kan, kita nggak tahu produk ini sustain apa enggak. Jadi mungkin lebih di situ kali ya. Kalau ekspor boleh aja sih, karena kan asal ya konsul penting nggak menurut lo? Tergantung muka. Kalau aku mungkin ya kalau mukanya benar-benar sensitif ya konsul ya harus. Harus ya, makanya tahu produk yang kayak gimana nih, ingredientsnya harus yang kayak gimana. Dan biasanya saya gitu. tuh kalau orang nih misalnya lagi switching mau produk, mau nanya nih, gue mau switch dong ke produk lu. Kita bisa tanya dulu, lagi pakai produknya klinik apa enggak? Karena beda ya. Kalau orang memang mau klinik itu kan beda isinya, dan itu biasanya terus-terusan. Jadi kalau langsung dia lagi nggak cocok berhenti, pindah ke kita merah, jangan salahin brand kita gitu, karena kan kita over the counter. Gitu. Iya. Biasanya tuh kalau yang dari klinik tuh kayak antibiotiknya gitu ya. I usually suggest lu berhenti stop dulu berapa lama, nanti kalau udah stabil baru mulai pakai produk retail. Jadi jangan kayak lu mahal beli obat klinik, tapi mau berhenti ke kita terus kalau nggak cocok kita yang disalahin gitu loh. Ya jangan. Iya, benar-benar. Itu nggak benar. Ya. Tapi sebenarnya apapun itu semua tetap di maintenance gitu. Gitu. Maksudnya banyak yang salah kaprah, maksudnya misalnya dia mau glowing gitu kan, cuma dengan sekali dua kali ekspektasinya mau glowing nggak bisa gitu. Oke lah, lu kita ke Korea aja langsung operasi muka itu bisa, itu ada, saya tahu. Gitu, maksudnya oke lah, misalnya 3 bulan glowing gitu, after glowing mereka nggak konsisten lagi. Ya iya, nanti gitu balik lagi, iya kan? Brandnya jelek, ya kan? Gitu, maksudnya selain itu juga lu harus, ya ini experience gue itu ya.
konsisten itu yang penting sih. Apapun ya jangankan ini ya, apapun yang yang dirubah ya, yang udah bawaan aja udah harus di-maintain. Betul, apalagi gitu. yang coba-coba baru ya. Iya, betul. gitu. Jadi maksudnya ya konsisten itu jangan tiba-tiba nyalain brand kayak gitu-gitu. Padahal dia nggak paham-paham banget kan. Iya, iya. Nah sekarang banyak juga kan nih KOL beauty nih. Banget, banyak. Nah, menurut lu gimana tuh? Mereka paham gak sih sebenarnya? Atau mentang followers aja banyak, Nah, jadinya ada potensi nih. aku punya my own two cents on this ya, karena aku memang menjalani kan era-era yang KOL baru mulai, yang bener, dan kita ngalamin loh. Gue minum ya, Ci. Aku juga minum boleh ya? Aku jadi tegang juga ya. Mudah-mudahan ngeflow aja ya. Jadi kalau KOL itu aku tuh bener-bener ngerasain banget yang namanya make influencer. Waktu itu zaman di 2017 atau 18 kita keluarin lip cream, kita collab sama satu influencer dan kita nggak tahu, kita juga underestimate, jujur aku juga underestimate, it's a good problem actually, tapi kita ngeluarin produk tuh kan misalnya 27 Februari live bakal keluar. Yep. 26 jam 12.00 barangnya tuh viral. Pokoknya kita punya sistem tuh kacau balau. Oke. Aku nggak tahu ternyata Indonesia se-powerful itu. Dan kita ngerasain, dan sekarang pun dia menjadi satu influencer yang ternama di Indonesia. Siapa aja? Boleh spill nggak? Boleh, kan udah sering ya, Tasya Farasya. Oh, Tasya Farasya. Iya. Oh, awalnya dari sama lu ya? Yes, jadi waktu itu dia lagi bikin, dia mau get. Anyway, you can check the Instagram. Apa dia pertama kali Tasya Farasya collab sama lu? Yes, dia itu benar-benar kita bikin. Jadi waktu itu dia mau Itu judul tuh, Tasya Farasya pertama kali collab sama Mineral Botanica. mungkin first collab brand aku nggak tahu first apa enggak. Untuk beauty lah. Tapi di awal-awal tuh we were the early one, karena dia waktu itu mau get married. Kita buatkan packaging special design untuk dia. Lip cream kita kan lagi viral banget tuh. Ya. Itu laris manis, habis semua barangnya. Oke. Dan kita benar ngerasain banget era-era yang kalau pakai influencer itu pokoknya laris manis. Se-powerful itu tapi ya. kan jumlah KOL belum sebanyak sekarang. Ya. Jadi teman-teman juga sekarang harus ngeliat juga ya. Kalau aku sih jujur, I believe in both mega and yang kecil-kecil, karena yang mikro, nanonya yang ya. pemakai gitu loh. Kalau kita udah tahu dibayar jadi mahal ya, kan udah tahu gitu. Customer udah pinter lah. Betul. Jadi kalau aku sih, it's okay to use big ones karena memang perlu juga dong. Berarti kan brand kita bermodal juga. Tapi lebih baik kita punya review-review dari orang yang memang pecinta brand kita gitu loh. The real testimonial lah Yes, ya. karena zaman sekarang kan orang nggak bisa ditipu-tipu juga kali ya. Iya, sekarang kan makanya ada KOC kan. Iya, yes, itu saya lagi jalankan di saya. Gitu yang benar-benar real. Ya seperti kalian kali ini nanti kalau udah jadi pemakai saya kan jadi kiosy ya. Benar. Hanas tahu review gitu, Iya, kan. betul. Gitu. Udah jalanin belum KOC-nya? Enggak, Mantap. udah dong. Udah melotot ke saya terus nih. Ya, aman, berarti aman. KOC berarti ya itu salah satu maksudnya ya berarti kita harus bisa dibilang dalam bisnis kita harus lebih pintar dari customer kan. Yes. Gitu maksudnya dalam artian kita selalu berinovasi gitu. Mungkin dulu KOL atau influencer yang makro itu langsung bam. Tapi it works untuk zaman itu. Iya, benar-benar ya. Aku diakuin. ngalamin itu berapa kali collab tuh 3-4 kali tuh ngalamin banget. Langsung. Tapi udah kesini udah nggak bisa lagi. Ya makanya kan dari terus ke mikro terus ke nano Terus ke sekarang KOC, afiliator. kayak gitu Benar-benar. monetasinya Iya, gitu. iya. Sekarang total berapa produk? Kita banyak, kalau di Milan Botanica ada 100-an ya. Cuman hero produk kita yang benar-benar hero sih di sini. Ini ada apa aja, Ci? Jadi ada skincare yang tadi aku bilang. Nah, Ini skincare di bawah 30.000 loh. iya loh. Izeki berapa? Nah, Hah? 29. makanya Oke. 30 lah ya. 30 kurang cepet lah. Iya. Ini berapa gram? 100 gram. Yes, dan Oke. ini buat kulit yang nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau kayak aku bilang tadi saya punya jerawat, saya biasa di punggung. Jadi kalau muka aku pakai yang ini, kalau punggung jerawatan minyakan aku pakai yang ini. Itu yang lebih sensitif ya Yes, berarti dan ya? kita tuh ada bundling set, ada tonernya lagi viral juga sekarang ya, tonernya ya. Lu viralnya gara-gara apa sih, Ci? Nanti tanya tim saya juga viral. Gue juga nggak ngikutin tim semua. Wah, GM-nya bagus nih. Coba berapa CV-nya ke saya? Jadi ini ada krim. Nah, kalau aku biasanya pakainya ini kan udah cuci muka. Sebenarnya ada satu produk kita teman lagi kosong, jadi saya nggak bawa ya, maafkan saya. Itu saya pakai toner SNI itu, dan saya hajar pakai krim ini dan serum yang ini. Oh. Saya pakai 2 layer ini. Ini buat mungkin lebih ke mature orang kalau udah di atas 30-an kali ya, lebih ke anti aging gitu.
Cuman kalau malam makanya. Iya, pakainya malam. Malam. Nanti kakak dapat kok ya, semuanya dapat. Tergantung kayak kita mau take note kayak kayak dokter mau tulis resep bilang ini yang mana. Nanti saya subscribe, saya kasih dulu resep ini yang kayaknya mana. bisa ngeganti ke bini gua sih. Oh, iya, boleh banget. Itu tujuannya justru ya. Jadi ya lumayan. Maksudnya kenapa gue agak masih ini sih, ini di bawah 30.000 yang biasa. Ya gue biasa pakai waktu itu dari luar kan, dari ini 150.000. Terus gue waktu itu nyobain yang lokal yang sekarang lagi inilah Ya, gitu. okay. Itu aja 30.000 ke atas, 30.000 lah sama. 30 lah taruh, tapi nggak segede ini sih. Nah makanya nih aku ya cerita sedikit ya. Produk tuh ada marketnya masing-masing. Memang orang tuh memang mau harga sekian tapi cocok, tapi memang harga premium pun orang berani bayar. Mungkin dia pakai mukanya yang murah, tapi dia mungkin lipstiknya pakai Chanel. Ya bisa juga kan dia kalau ke klub maunya pakai lipstik harus Chanel gitu. Di rumah kan cuci tangan nggak lihat, cuci muka nggak lihat ya itu apa gitu kan. Siapa tahu ya. Jadi menurut saya tuh is very diversify banget gitu. Tapi maksudnya ngomongin kayak brand ya, apalagi beauty ini kan udah jadi apa ya, gengsi gitu kan, udah kayak fashion lah gitu. Lu ngeluarin bedak aja di luar yang sebenarnya lu nggak harus bedakan gitu kan. Tapi lu pengen keluar bedak gitu kan ya. Gitu kan ya. Yang sebenarnya juga karena muka cocok-cocok kan kayak popok kan, bener kan? Bener dong, popok baik juga gitu kan. Lu walaupun apa ya, karena gue udah punya anak ya, masa ngerasain semahal-mahal apapun popok, kalau nggak cocok ya tetap aja ruam gitu. Bener. Makanya nyobainnya dari yang bawah. Ya. Justru. Kalau yang bawah juga cocok ngapain beli yang mahal nah, ya? itu sebenarnya gitu kan. Itu sama aja kayak ke beauty. Ini beauty udah ke lifestyle loh, Ci, sekarang. Yes, banget. Gitu. Nah, sekarang ke kompetitor. Gimana lu nyiasatin kompetitor yang sekarang makin banyak? Nah, kalau kita jujur di Mineral Botanica, kita sih balik-balik fokus ke kualitas ya. Karena kan kita selalu jaga premium quality with affordable price. Karena kan kadang-kadang orang, wah kok barang lu murah banget ya. Tapi memang barangnya bagus gitu. Itu yang kita jaga. Tapi dari sisi packaging memang kita juga udah beberapa rebranding. Tunggu tanggal mainnya, kita pun mau memperbarui kita punya look-nya gitu. Jadi kita juga ngelihat tren juga ya. Jadi itu sih yang kita lihat. Jadi kita juga bener-bener, bukannya kita nggak mau viral ya. Memang ada produk kita juga viral. Tapi what are viral itu biasanya they don't sustain. Lebih baik produk saya tuh sustainable. Kedepannya kita bisa membangun beauty di Indonesia biar orang tuh beauty maker Indonesia juga bagus loh. Jadi bukan cuma sesuatu yang kayak viral doang, tapi ternyata viral cuma 1-2 produk overclaim kan. lagi, aduh malu ya gitu kan, nggak mau begitu ya. Oke. Maksudnya sekarang ini ke sini bukan sih ngomongnya, marketingnya kemana nih? Kita podcastnya bertiga. Marketingnya. Kenapa bisa viral terus? Rahasia dapur sih. Rahasia dapur, nggak mau kasih tahu. Kalau saya kasih tahu ya. Jadi kalau tim saya lebih pintar daripada saya. Kita padahal pengen ngeluarin produk ini juga. Kan maklumatnya tetap di dia. Oh gitu ya. Aduh, ini belum tahu. Nanti kita harus ngobrol ini. Apa sih? Oke, berarti maksudnya sekarang apalagi parfum ya, Ci. Waktu itu parfum menjamur. Bahkan bisa dibilang ya itu cepet naik cepet turun. Gitu. Bahkan lu pop-up market juga gak? Apa? Pop-up market ikut? Enggak. Bazar-bazar? Oh dulu. Sekarang udah enggak? Udah store ada store? Apa masuk ke dev store aja? Dulu kita di dev store ada, di mall juga ada, tapi sekarang kita lebih fokus ke online ya. Ke online ya, karena lebih nggak ribet lah ya. Sekarang makanya bukan mikirin penjualan, mikirin operation kan, makanya pakai Jubelio. Betul banget, betul. Jadi bukan kita songong ya, misalkan kita brand udah ditahu orang ya. Jadi dibanding kita bakar uangnya yang tahu udah nggak dapat ROI-nya, tapi kita investasi di tempat-tempat yang memang lebih menghasilkan lah sekarang. Bakar duitnya udah cukup lama ya. 10 tahun ini saya maunya keruk duitnya kalau bisa gitu ya. Jadi kebalik sama orang lain gitu ya. Gantian lah ya. Gitu. Lah ya. Nah tapi bisa dibilang lu di era 2015 itu yang tadi gue bilang ya, maksudnya di era-era brand bisa dibilang cukup lama. Gitu juga nggak banyak juga yang masih bisa sustain, bener dong? Tuhan lah ya. Gitu, maksudnya ada beberapa brand yang akhirnya tetap ada, tapi kalah sama anak-anak muda nih. Iya, itu ada sih. Gitu, nah itu apa yang membuat Mineral Botanical ini tetap bisa, bahkan jujur ya, gua kira lu brand baru. Serius? Iya. Serius demi aku. Kita kurang terkenal dong. Waduh. Ya karena kan gue juga bukan cewek gitu. Betul, ya, maksudnya dari nama satu. Itu yang gue bilang brand lu baru kayak ya ikut
bukan ikut apa generasi-generasi sekarang karena nama lu nama sekarang banget gitu. Nah itu maksudnya apa sih triknya gitu yang bisa membuat ya mungkin gua doang apa kalian udah tahu ini 2015 sebelum lu nge-search. Aku pakai lipstiknya. Wih, itu kan. Nyokap lu kan? Lu? Pernah viral. Aku juga pakai. Oke, ya lu? Istri gue. Istri lu udah lama? Tahu ya. Dia pakai face wash atau apa gitu? Ada. Udah lama makanya? Tahu Saya berarti. baru tahu. Oh baru tahu. Baru paham baru. Oh, dia baru married juga pengantin baru. Nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Enggak, tapi maksudnya Soalnya. Iya dulu di Century banyak banget. oke. Nah, berarti kan maksudnya bisa dibilang lu juga engage nih sama customer umur-umur bisa dibilang 25 ke 34 ya? Sekarang market lu. Lebih ke 19 ya, 19. 19 lagi lebih kecil malah, lebih bawah lagi. Ini laku banget ABG ini. Produk ini beneran. 19 ke Dari SMA langsung SMA Sampai? sampai ke atas. 35. Iya. Ada yang kalau yang Ini buat lebih, ini buat lebih. 40-an, lebar banget, gila maksud gua. Nah itu maksudnya kan biasanya kalau brand-brand itu kan yang dari 2015 kan bisa dibilang itu kan kenanya ke era gua ya, jatuh taruhlah 27 sampai ke atas kan. Ini lu bisa ngenain 19, apa sih tips and triknya? Kasihlah dikit lah. Tuh nanya ke sana. Gitu, kasihlah dikit lah gitu. Kan dibuka. Ikutin tren. Inovasi, ikutin tren. Kalau dulu warnanya tuh lebih ke monokrom, apa kan sekarang trennya Oh. warna ceria, Hmm. sekolah, kita ikutin aja. Betul. Oh berarti lebih ke packaging ya, Yes. marketingnya itu ya yang lu ini. Dulu kita nih brandnya nulisannya nggak begini, jadi kayak kecil. Jadi ini juga baru rebrand. Warnanya juga kita ganti. Dulu tuh warnanya ya itulah abu. Terus cuci mukanya cuma hijau karena kan Mineral Botanica hijau gitu loh. Terus kita lihat oh kok orang-orang anak muda mulai pakai ya. Makanya kita ganti shifting ke warna-warna lebih cerah. Oke. Iya ya soalnya dari nama pun lu juga kayak everlasting gitu sih namanya. Serius deh. Sekarang banyak banget yang ngikut-ngikutin nama ini. Ya kan? Iya maksudnya iya makanya gue bilang kan. Jadi gua kira tuh nah brand lu ini brand baru karena namanya tuh nama sekarang. Nah, sekarang banyak banget kan yang pakai nama ini. Iya yang ya Ya, lu tahu bilang lah ya. filosofinya yang sebenarnya lu kepikiran di 2014 itu kan. Sekarang itu anak-anak sekarang filosofinya juga sama. Sama ya. Gitu Iya, makanya gua kira tuh brand lu brand-brand sekarang gitu. Ternyata dari 2015 lu masih stabil sekarang mungkin bisa dari market share lu bisa dibilang top of mind ya dari di dunia kosmetik. Ya nggak langsung Lokal lah. nggak langsung nomor 1 banget ya, tapi top of mind lah. Ya lumayan lah, oke lah. Oke gitu ya maksudnya. Soalnya lu semua kan lu hajar kan dari kecantikannya, beauty-nya, skincare-nya itu lu hajar semua gitu. Lumayan. Oke. Ya, Penjualan cannot komplain lah ya, masih bersyukur lah ya, masih ada hari ini. tadi komplain pasti ada. Ya ada pasti. Tapi Pokoknya udah dikit bersyukur lah, lah. udah lewat lah gitu. Oke, selain ini apa lagi yang mau lu selain tadi mau rebranding ini? Ya kita sih sekarang lagi itu tadi yang tim juga bilang kita tuh harus selalu lihat pasar aja sih anak-anak sukanya kemana. Karena kan kita bikin produk itu kan to give solution tuh anak-anak muda ya. Kayak sekarang kita juga lagi lihat nih banyak banget tempat-tempat tenis, padel kan lagi terkenal banget. Berarti kan kita mulai harus ke sana juga gitu. Nanti mungkin bikin produk yang lebih ke sunscreen makanya lagi digas. Jadi harus lihat lah anak-anak muda tuh sekarang maunya kemana sih? Karena itu tuh kayak tuaannya kita gitu loh. Walaupun mereka ganti-ganti terus ya gampang banget mereka gantinya gitu ya, nggak loyal ya. Tapi tetap dia kita harus tahu dong poin itu dari mereka. Ya. Berarti marketingnya community juga dong berarti? Ada. Oke, udah mulai paham gue marketing lo. Di spill dikit gue udah mulai paham cara marketing lo. Sono gitu. Udah sih diem aja ya. Oke, ya maksudnya ya sekarang ya brand udah nggak bisa pasif, lu udah harus proaktif, udah harus cari opportunity di mana-mana. Itu mungkin bisa gue samarin Mineral Botanical bisa sampai sekarang top of mind karena update juga kan, bukan hanya di dunia beauty tapi lu melihat peluang-peluang bisnis di tempat lain kan, gitu. Oke. Gue mau nanya deh, Bang. Ya. Kan tadi suka ganti-ganti warna ya, packaging. Iya. Orang kan biasanya top of mind tuh dari packaging ya. Kalau packagingnya beda, nanti orang yang lama gimana? Maksudnya kan kayak gue, misalnya gue nggak terlalu paham. Misalnya ketika gue lihat warna merah ini Mineral Botanica, nanti kalau ngubah-ngubah rebranding sampai warna gitu itu tadi awal dari monokrom ke coloring warnanya langsung ke
beda-beda itu nggak mempengaruhi ke pembelian? Enggak. Soalnya kan kita ada sekarang kan digital content kan kencang banget. Jadi sebelum kita ganti pun udah edukasi dulu. Ada bridgingnya lah. Kita pakai komunitas dikasih dulu barang-barang baru. Jadi ada transisi. Emang sempat pusing kepala sih dulu kita pernah sempat 400 SKU. Suami saya pengen jadi pelopor antusias brand launching sebulan. 400 pusing kepala saya. Tapi sekarang udah ada formulanya lah. Jadi gimana? pusing banget waktu mau transisi ke situ tuh, apalagi logonya ganti tuh, wah itu beneran pusing banget. Tapi ya kita udah tahu lah ya gimana. Jadi anak-anak juga dikasih tahu, dia edukasiin dulu transisinya seperti apa. Oke kok, yang penting kan brand kita udah tahu lah ya. Iya. Mila Botanica dikenal sebagai skincare lokal yang dengan affordable prices. Jadi ya jangan sampai lewat tiba-tiba keluarnya 1 juta harganya ya beda. Itu mungkin. Itu bukan mineral lagi ya, tuh. itu apa? Itu udah ke whisky mungkin. Gitu. Oke. Sebenarnya udah mantep. Apa? Stickiness sebenarnya udah mantep, nyampe ngubah-ngubah warna masih ada. Udah, ya kan gue bilang tadi apa namanya beauty health ini salah satu customer yang paling loyal karena kalau udah ngasihin impact-nya dia bakal repeat order terus gitu. Tim sekarang berapa? Banyak, saya nggak inget tim sekarang berapa ya Oli. 1.000 ada? Enggak lah. Amin dong, amin aja. Gedean. Sepertinya lebih besar tim Jubelio nih. Tadi tanya Tania lebih banyak timnya. Berapa sekarang? 100 lebih tuh, pintu rezekinya 100 lebih tuh, amin gitu. Amin. Ini gue selalu request kalau misalnya ada beauty, karena gue ya tadi gue bilang edik parfum gitu. Lo mau ada Mineral Botanica mau ngeluarin lotion wangi gak? Only wangi ya? Kita parfum sih udah ada. Iya parfum ada. Lotion dulu sempat ada. Lotion only wangi tanpa embel-embel pemutih atau apa gitu. Kita punya lotion nggak ada embel-embel pemutih. Dulu kita pernah wangi aja. Wangi aja. Kenapa nggak lanjut? Karena tarikannya kurang. Karena orang kalau beli either lotion yang bagus atau yang pemutihnya sekalian nggak ada yang tengah-tengah. Emang ya gitu ya? Iya. Gue malah nyari itu jujur sampai sekarang gue nggak nemu. Ada tapi ya either beli yang FMCG atau yang benar mahal banget. Atau yang benar langsung putih ya. Itu aku juga ditawarin. Cuman saya nggak berani produksi ya kalau langsung putih takut ya. Beneran ada. Ya gue soalnya nyari kemana-mana gitu. Maksudnya karena mau gue pengen semua wangi dong, selain body mist maksudnya selain parfum juga kan enak wangi gitu kan gitu, tapi ada embel pemutihnya lah atau pencerahkan lah gitu, tapi emang kayak pengen wangi aja gitu. Lo ada kepikiran mau ke sana gak? Coba brand manager ada pemikiran ke sana belum ada ya? Untuk body care kita bakal switch brand baru sih, kayak biar fokusnya kayak skincare and makeup face gitu. Oke. Oh siap itu, nanti kabarin ya kalau ada. Kan tinggal produksi ke saya, tinggal pabrik jalanin. Tapi kan di lapangan saya serahkan ke yang muda-muda ya. Karena nanti saya kalau ikutin saya kayaknya nggak laku. Tapi ikut apa sih? Offline bakal buka nggak? Nggak, ini bakal. Dulu sempat buka, akhirnya aku tutup karena ya nggak boncos juga akhirnya ngapain. Oke, akhirnya. Tapi maksudnya masih mau lagi dong? Kita pilih-pilih tertentu makanya. Ada beberapa yang kita mau buka, asal tarikannya bagus, lokasinya juga bagus. Tapi kita sekarang lebih fokus ke online ya, karena kita online kan baru. Kan orang brand lain kan online dulu, udah lancar, baru ke offline. Kita tuh terbalik. Jadi sekarang online kita lagi bagus, kita lagi mupukin si online ini. Online. Biasanya kan nge-searchnya ke dokter nih, ke konsultan. Nggak ke sana loh? Belum sih. Belum, hanya fokus aja di produk dulu ya. Karena itu aja udah puyeng nih, Pak. Betul. Berarti penjualannya banyak. Kalau ditanya-tanya dimarahin, Cimis ngapain ngomong? Oke. Berarti ordernya udah banyak banget nih. Amin. Oke, pakai Jubelio 2000 berapa, Ci? Udah 2 tahun. 2 tahun. So far gimana, Ci? Oke, so far oke, karena kita punya online juga naik, terus dulu juga orang gudang saya kan semuanya manual, pusing kepala ya. Jadi ibu itu yang lebih pusing sih ngurusin Jubelio ya. Tapi so far so good, udah punya sistem tuh enak banget jadinya. Karena kan tarik. WMS-nya dipakai juga gak? Belum. Wah, harus pakai. Oke, siap, nanti dicatat hari ini ya. WMS, akunting udah pakai. Nah, harusnya terintegrasi semua tuh. Akunting, WMS, OMS, Jubelio Store udah pakai belum? Web Store? Udah. POS kalau event nanti pakai. Oh, mantap. Gitu. WMS jauh lebih ini nanti untuk ininya. Jualan banget gue jadinya. Enggak, maksudnya sayang aja Jubelio udah ada banyak fiturnya, Ci. Maksudnya sayang aja kalau nggak dipakai. Sebenarnya itu
memudahkan banget untuk operasional gitu. Bahkan lu sampai tahu ya accounting itu maksudnya bisa diadu lah accounting Jubelio sama yang sekarang lu punya. Ya. Tawaran banyak tapi dari kompetitor. Adalah, selalu ada. Tapi kenapa lu stay di Jubelio? Karena menjalin hubungan itu kan nggak langsung. Kalau gonta-ganti terus mulai lagi dong, capek lah ya. Kasarnya kalau Pasti nawarin lebih murah udah pasti. Tapi kan kita lebih stick. Saya tuh selalu believe long term. Makanya kan skincare is a process. Everything gak cuma sistem apapun lah. Kalau cuma bolak-balik ganti ya kapan kita majunya? Kapan kita lari dong? Kalau udah kenyang ngapain lapar lagi gitu.